karena cuaca kita saat ini mungkin tidak tentu ya. Jadi alangkah baiknya Anda ibu semua itu bisa menjaga kesehatannya, berbanyak minum air putih, jangan banyak jajan-jajan yang sembarangan itu. Oke? Oke. Nah, sebelum kegiatan kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini ada yang bisa bantu ibu untuk memimpin doanya? Boleh, silakan. Nah, terima kasih ya Nanda Ibu yang cantik, Masya Allah. Nah, jadi semuanya ini udah tahu belum kegiatan apa yang akan kita lakukan hari ini? Belum ada yang tahu ya? Nah, jadi kegiatan kita hari ini yang namanya bimbingan kelompok. Udah pernah dengar atau pernah tahu gitu tentang bimbingan kelompok? Belum juga. Belum ada pernah yang ikut berarti ya di sini ya. Pertama kali sama ibu ya. Nah, jadi sedikit ibu jelaskan ya sebelum kita memulai kegiatan kita. Bimbingan kelompok itu adalah kegiatan yang kita lakukan secara bersama-sama seperti ini dalam bentuk kelompok yang memanfaatkan dinamika kelompok yang artinya itu saling berhubungan. Nah, gunanya untuk membahas masalah atau isu-isu yang sedang terjadi atau sedang hangat-hangatnya terjadi di saat ini. Nah, tujuannya apa sih Bu? Pasti bertanya seperti itu kan? Nah, jadi tujuannya itu untuk menambah wawasan dari Ananda Ibu semua dan juga melatih Ananda Ibu untuk pandai berkomunikasi, untuk bertukar pendapat, saling memberi saran, dan juga menambah wawasan Ananda Ibu semuanya. Seperti itu. Tak lupa juga untuk melatih jiwa sosial Ananda Ibu untuk bergabung dengan teman-temannya. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum? Nah, tetapi di kegiatan kita ini ada hal-hal yang harus kita taati dalam kegiatan ini. Nah, jadi Ibu harap Ananda Ibu semua ini datang ke sini dengan sukarela, tidak ada paksaan dari orang lain atau dorongan dari orang lain, dan Ananda Ibu ini mengikuti kegiatan kita ini memang dari diri sendiri. Nah, seperti itu. Dan yang selanjutnya Ibu harap di dalam diskusi kita nanti Ananda Ibu itu terbuka atas apa yang Ananda Ibu tahu, apa yang mau dikasih tanggapan, saran. Nah, boleh dikasih tahu, tidak perlu ditutup-tutupi. Ngerti? Selanjutnya dalam kegiatan kita ini kita tetap harus mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat seperti saling menghormati, menghargai saran atau pendapat dari teman-temannya nanti. Dan yang terakhir, apabila nanti kita ada membahas mengenai masalah pribadi dari teman-temannya atau hal-hal yang bersifat pribadi, Ibu harapkan masalah itu atau pembicaraan itu sampai di sini saja, tidak perlu kita bawa keluar-keluar seperti itu. Sampai di sini apakah Ananda Ibu ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita lanjut nih ke selanjutnya? Tidak ada ya. Nah, nanti untuk kegiatan kita ini Ibu harap Ananda Ibu bisa mengacungkan tangannya terlebih dahulu untuk memberikan saran atau pendapatnya agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang kita inginkan. Ibu harap juga Ananda Ibu aktif dalam kegiatan kita hari ini seperti itu. Nah, sepertinya Ananda Ibu ini udah saling kenal atau belum? Belum ya, berarti dari kelas yang berbeda sepertinya ya. Pantesan masih seperti agak kaku. Nah, sebaiknya kita berkenalan dulu nih agar kegiatan kita nanti berjalan dengan yang kita inginkan. Nah, jadi Ibu perkenalan dulu ya dari Ibu ya. Nah, Ibu Nadila Febriani, Ibu bisa dipanggil Ibu Dila, boleh juga Ibu Yani. Ibu guru BK di sekolah kita ini. Ibu di sekolah kita ini sudah hampir lebih 1 tahun, tapi masih tergolong baru ya. Udah pernah ada lihat Ibu di sekolah ini? Belum ya? Nah, jadi belum pernah datang ke ruang BK. Datang ya ke ruang BK, nggak apa-apa, jangan takut. Oke? Boleh. Siapa lagi selanjutnya yang mau memperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Boleh, silakan Anda Ibu. Perkenalkan teman-teman, nama saya Maila Inata dari kelas 10 IPA 1. Nah, halo Maila. Maila ya? Iya, halo Maila.
kuat nih ingatannya daripada ibu biasanya. Jadi ada namanya permainan rantai nama. Jadi Ananda ibu menyebutkan namanya terlebih dahulu, menyebutkan nama temannya sebelumnya, baru menyebutkan namanya. Jadi berrantai, bergiliran seperti itu. Mengerti? Atau ada yang mau ditanyain? Mengerti, boleh. Silakan dari sebelah mana dulu maunya? Nah, dari Aina. Aina Uzi. Aina Uzi. Oh, masih itu ya? Nggak pakai tepukan juga nggak apa. Jadi sebutkan aja nama Aina, baru nanti Uzi melanjutkan nama Aina Uzi. Terus kalau Selin misalnya Aina Uzi Selin. Nah, nggak apa-apa nggak pakai tepukan, oke? Aina Uzi. Aina Uzi Selin. Aina Uzi Selin Bila. Aina Uzi Selin Bila Maka. Nah, kata dulu. Nah, itu namanya permainan rantai nama. Jadi karena bersama-sama makanya ibu bilang rantai nama seperti itu. Jadi udah saling berkenalan ya. Sudah siap ya mengikuti kegiatan kita hari ini? Siap, Ibu. Siap. Nah, sekedar mengingatkan kembali bahwa kegiatan kita hari ini adalah bimbingan kelompok. Nanti di kegiatan kita selanjutnya ke depan kita akan membahas masalah-masalah yang sedang hangat-hangatnya terjadi di kalangan kita ini, seperti misalnya bullying, kan lagi marah-marahnya nih bullying, terus juga insecure. Nah, seperti itu. Nanti ibu harapkan Anda ibu bisa menyampaikan masalah apa atau isu-isu apa yang sedang sangat-sangat terjadi yang Anda ibu ketahui. Mengerti? Nah, jadi sebelum kita mulai, apakah ada Anda ibu yang mau izin ke toilet atau mau minum dulu? Boleh, silakan sebelum kita lanjutkan. Udah ya? Udah nyaman? Nah, kalau posisi duduknya udah enak nih? Udah nyaman ya dengan suasana ruangan kita hari ini? Sudah ya? Berarti sudah siap ya mengikuti kegiatan kita hari ini? Siap, Ibu. Siap. Oke. Nah, kita hari ini akan membahas masalah atau isu yang sedang hangat-hangatnya terjadi di kalangan kita saat ini. Nah, ibu boleh nih tanya kepada anak ibu semua, apa sih yang sedang hangat-hangatnya terjadi yang bisa kita bahas untuk hari ini, yang seharusnya enak kita bahas sekarang karena memang lagi hangat-hangatnya nih Bu, seperti itu. Boleh silakan. Boleh silakan sih. Mungkin tentang kriminalitas, Bu. Kan di lingkungan sekarang kan kejahatan tuh banyak sekali, Bu. Kayak sekarang pencurian, penjagalan dan lain-lainnya gitu, Bu. Jadi kayak supaya kita tuh bisa menghindari lah gitu perilaku-perilaku orang yang berkemungkinan melakukan kriminalitas itu. Berarti kriminalitas karena sudah banyak ya kejahatan-kejahatan yang luar biasa sekarang yang dilihat. Nah, kalau menurut itu kriminalitas. Selanjutnya, boleh silakan. Bisa juga tuh Bu, tentang korupsi. Soalnya kan lagi marah-marahnya tentang korupsi itu di mana-mana orang korupsi. Iya, korupsi kalau menurut Dila. Nah, kalau menurut Dila korupsi, kriminalitas. Selanjutnya, Saya, Ibu, boleh silakan. mungkin tentang insecure, Bu. Karena sekarang kan teman-teman termasuk saya juga tuh insecure sih, Bu. Sukanya Suka insecure. Nah, lagi hot-hotnya sekarang ya. Anak muda ini lagi insecure. Boleh dari Maila dan insecure. Selanjutnya, boleh ya. cyberbullying, Bu. Cyberbullying. Yang anak SMA, anak SD yang kena bully gitu, yang di yang di internet. Dibully melalui internet seperti itu ya. Sedang banyak juga ya terjadi kalangan kita sekarang, bully melalui internet itu. Nah, jadi ada cyberbullying, ada kriminalitas, ada insecure, korupsi. Selanjutnya, Selin? Setuju sama pembahasan tadi ya. Nah, jadi tadi ada nih 4 pilihan yang akan kita bahas, yang bisa kita bahas untuk hari ini. Ada kriminalitas, cyberbullying, korupsi, dan juga insecure. Nah, kira-kira yang mana dulu nih yang harus kita bahas atau yang semestinya kita bahas untuk hari ini menurut Ananda Ibu? Ayo. Mungkin udah tentang korupsi dulu deh. Tentang korupsi. Ya, sekarang banyak pejabat-pejabat yang melakukan korupsi. Iya. Nominal yang juga nggak sedikit gitu. Nah, boleh. Jadi kalau menurut Uzi, korupsi. Kalau menurut yang lain?
Selin? korupsi juga. Korupsi juga. Nah, korupsi udah 2 orang korupsi. Jadi, Setuju dengan pendapat mereka. nah berarti korupsi juga. Nah, jadi kita sepakat nih untuk membahas tentang korupsi. Jadi kita hari ini akan membahas tentang korupsi. Nah, seperti apa sih yang Ananda Ibu ketahui? Apa itu korupsi? Apa yang Ananda Ibu ketahui sejauh ini tentang korupsi? Saya Ibu, Silahkan. korupsi itu mungkin tentang penyalahgunaan yang bukan hak kita Bu, tapi kita pakai itu. Nah, kita mengambil bukan hak kita ya. Korupsi itu kalau menurut Maila. Nah, yang lain silahkan. Boleh? Korupsi itu penyalahgunaan jabatan untuk mencapai kesenangan sendiri Bu. Nah, jabatan dalam arti mengambil jabatan tapi untuk kepuasan dirinya sendiri. Seperti itu ya Selin ya. Nah, jadi ada yang mengambil hak orang lain, mengambil yang lain tapi itu karena untuk kebahagiaannya tersendiri. Nah, selanjutnya Setuju sama pendapatnya yang saya kasih. setuju ya. Berarti korupsi itu adalah ya dapat Ibu simpulkan bahwa korupsi itu mengambil hak atau barang orang lain ataupun kedudukan orang lain yang gunanya itu untuk kepuasan diri mereka pribadi. Nah, seperti itu. Wah, sangat-sangat merugikan banget ya korupsi itu. Nah, seperti apa sih korupsi itu? Maksudnya korupsi itu tuh di bagian mana aja gitu? Apa aja sih yang bisa dikorupsi sama orang? Kalau menurut Ananda Ibu, silahkan. Uang. Nah, sangat-sangat relatif itu uang ya, ya. Karena ya namanya manusia itu tidak pernah puas apalagi dengan uang. Nah, selain uang apakah ada lagi yang biasanya dikorupsikan oleh orang-orang zaman sekarang? Tadi yang kata Selin tadi ada jabatan, ya kan? Nah, Saya Bu, korupsi waktu, nah juga bisa dikorupsi. Uang, jabatan, waktu. Nah, ternyata banyak ya yang bisa dikorupsikan atau bisa merugikan orang lain. Nah, korupsi ini sangat merugikan untuk orang lain ya. Nah, jadi menurut Ananda Ibu nih, kenapa seseorang melakukan korupsi atau penyebab mereka melakukan korupsi? Yang Anda baik silahkan. Saya penyebab orang bisa melakukan korupsi itu karena adanya kesempatan Bu. Kesempatan ya Dila. Iya, karena ada kesempatan makanya mereka bisa melakukan korupsi. Benar, betul. Ibu setuju tuh sama Nanda sama Syadila ya? Ya. Karena ada kesempatan. Jadi untuk penyebab yang pertama itu karena ada kesempatan. Selanjutnya silakan. menurut saya gaya hidup karena kan mereka merasa dia tuh udah punya jabatan gitu, jadi kayak mereka harus nampil yang wah gitu. Jadi dia tuh nggak bisa memfasilitasi diri kayak gitu, jadi dia memaksakan adalah korupsi tadi gitu. Karena gaya hidupnya nggak sesuai ya Zia, yang nggak sesuai dengan kemampuannya, tapi dia memaksakan seperti itu ya Zia. Jadi alangkah banyaknya cara mereka untuk melakukan korupsi. Nah, tadi karena ada kesempatan, karena gaya hidupnya yang tidak sesuai. Selanjutnya boleh silakan cerita dulu ya. Biasanya kan korupsi itu Bu, karena diajak teman gitu. Pengaruh teman ya Selin. Karena korupsi kan nggak bikin sendiri kan Bu. Iya benar, aku setuju juga nih. Berarti kalau orang yang melakukan korupsi itu biasanya dia tidak bisa berdiri sendiri ya, karena ada orang lain. Jadi saling sangkut menyangkut lah ya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya korupsi ini sangat bahaya ya, Nanda Ibu semuanya. Nah, tadi ada kesempatan, gaya hidup yang tidak sesuai, juga ada pengaruh dari lingkungan atau teman. Selanjutnya Saya itu boleh silakan. Jadi kalau korupsi itu Bu kayak kurang bersyukur ya Bu, rasa sayang yang Nah, karena pribadi yang tidak bersyukur ya. Nah, benar. Karena mereka tidak bersyukur dengan apa yang mereka miliki, jadi mereka bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan yang mereka inginkan. Nah, benar. Sangat setuju ya Ibu dengan masukan-masukan untuk pendapat Ananda Ibu semua ini. Nah, selanjutnya apakah ada lagi? Sudah? Boleh? Ya. Kalau hampir sama kayak sama yang dibilang sama Selin Bu, malah itu bisa jadi tekanan juga Bu bagi dia. Dia bisa melakukan korupsi dari tekanan yang diberikan oleh temannya, saudaranya, bisa jadi sama atasannya gitu. Karena ada tekanan.
sebenarnya terkadang kalau karena kita sudah bahas nih faktor-faktor penyebab orang melakukan korupsi, jadi sebenarnya mungkin ada faktor lain yang bukan dari diri dia. Contohnya seperti bilang tadi, ada dari luar, yaitu tekanan dari atasan ataupun lingkungannya ya. Nah, jadi setelah Ananda Ibu semua udah mengemukakan pendapatnya tentang faktor penyebab dari korupsi ini, yang ada yang awal tadi karena ada kesempatan, terus juga karena gaya hidup yang nggak sesuai dengan dirinya, terus juga pengaruh dari lingkungan atau teman, karena kurangnya rasa bersyukur, dan yang terakhir karena ada tekanan dari atasan atau orang lain. Nah, jadi ternyata sangat banyak ya yang bisa menjadi penyebab kita untuk melakukan kegiatan korupsi itu. Nah, jadi menurut Ananda Ibu nih, kalau kita sudah atau orang lain yang melakukan korupsi itu, apa sih dampak yang bisa terjadi apabila kita sebagai individu yang melakukan korupsi? Apa sebenarnya dampak yang mereka dapatkan dari kegiatan itu? Silakan. Saya mungkin kehilangan kepercayaan dari orang sekitar ya Bu, karena itu kan jelas-jelas dilakukan bukan orang lain. Terus pastinya nanti kalau orang nggak tahu orang kayak mungkin nanti mulai diri, jadi hilang kepercayaan orang pada kita itu. Nah, jadi salah satu dampaknya itu karena orang bisa nggak percaya lagi ya sama kita ya dia. Nah, karena kita pernah berbuat kesalahan yang mungkin bisa dibilang fatal, gitu kan? Nah, jadi orang sudah susah percaya nih sama kita karena kita pernah merusak kepercayaan mereka. Nah, selanjutnya dampak dari orang yang melakukan korupsi, silakan. Bisa jadi itu dia nanti bakalan kehilangan apa yang dia miliki gitu. Misalnya kalau misalnya korupsi itu kan otomatis ketika ketahuan lama-lama apa yang sudah dia miliki itu pasti bakalan ambil. Jadi bisa kehilangan apa yang telah mereka dapatkan tadi, bisa hilang dengan sekejap ya, seperti itu ya. Nah, jadi dampaknya itu bukannya baik, malah dampaknya itu sangat-sangat buruk ya untuk mereka yang melakukan kegiatan korupsi itu. Tadi hilang kepercayaan orang, terus juga hilang apa mereka miliki, gitu kan. Nah, selanjutnya apakah ada lagi dampaknya? Apa yang mereka dapatkan apabila mereka melakukan korupsi? Dan Ananda Ibu nih, yang Ananda Ibu ketahui. Saya setuju dengan pendapat dari Setuju ya, berarti dampaknya itu sangat tidak baik ya, karena dari dampak itu kita bisa melihat nanti kegiatan yang melakukan itu, yaitu korupsi itu sangat-sangat merugikan, baik untuk dirinya ataupun orang sekitarnya ya. Nah, jadi kalau menurut Ananda Ibu nih, yang terakhir nih, solusi atau cara kita untuk menyelesaikan atau mencegah supaya kita tidak seperti itu, atau apabila memang sudah terlanjur, bagaimana cara kita menghentikan atau solusinya untuk supaya tidak berkelanjutan nih korupsi itu kalau menurut Ananda Ibu? Ada yang mau mengatakannya atau pendapatnya bagaimana cara kita mengatasi itu? Silakan Selin. Prinsip juga. Nah, jadi kita harus menanamkan di diri kita dulu ya, Selin ya, yang paling utama ya. Nah, jadi kalau kita udah memegang prinsip jujur, berarti kita bisa menjaga diri kita agar tidak tergoda nih dengan hal-hal yang seperti itu, terutama dengan korupsi. Benar ya? Nah, selanjutnya silakan ya. Mendekatkan diri kepada Tuhan sama kita merasa cukup dengan apa yang kita punya. Bersyukur, merasa cukup. Nah, jadi yang pertama tadi kalau kata Selin harus tanamkan prinsip jujur. Nah, yang kedua juga harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa ya Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita takut untuk bertindak. Karena kalau kita takut Allah, takut Tuhan, berarti kita takut untuk melakukan hal yang tidak baik, ya kan? Nah, selanjutnya juga menanamkan kecukupan di dalam diri kita, bersyukur, ya. Nah, selanjutnya apakah ada yang ingin memberikan tanggapannya lagi? Gimana nih cara atau solusi dari Ananda Ibu untuk kegiatan korupsi? Saya mungkin lebih mementingkan kepentingan bersama ya daripada kuasa sendiri. Jadi untuk lebih mementingkan hal-hal yang tidak berbau pribadi ya, apalagi hal yang merugikan ya. Jadi kita harus pandai memilah-milah nih antara pribadi dengan orang lain. Apa dampaknya seperti itu ya Mbak ya? Nah,
harus menjaga kepercayaan orang, karena kepercayaan itu mudah ya, mudah untuk didapatkan tapi juga mudah untuk diselesaikan ya. Nah jadi tadi ada bermacam-macam solusi nih dari Ananda Ibu nih. Ada yang jujur, harus menanamkan prinsip jujur, menjaga kepercayaan orang lain, bersyukur, mendekat diri kepada Allah, dan memilah antara kepentingan bersama dan kepentingan pribadi. Nah seperti itu. Nah jadi tadi dari tadi kita udah bahas tentang apa itu korupsi, terus apa aja yang bisa dikorupsikan oleh orang-orang, dan juga apa penyebab orang melakukan korupsi, dan serta solusi dari Ananda Ibu nih yang sudah kita bahas tadi, kita diskusikan tentang korupsi ini. Nah jadi sepertinya Ananda Ibu ini udah mulai kurang ya semangatnya ya dari yang awal tadi ya, udah mulai agak kemanas nih bu pembahasannya ya. Nah jadi kita ada sedikit namanya tepuk kelipatan 3. Jadi setiap nomor atau angka kelipatan 3 itu Ananda Ibu nggak boleh jawab, tapi jawabnya dengan tepukan bum. Nah misalnya 1, 2 bum, 4, 5 bum gitu, tapi bergiliran ya, boleh? Mengerti? Kita mulai ya. Boleh silakan dari mana? Dari Maila atau dari Aina? Maila aja ya. 1, 2, 4, 5, Bum. 7, 8, 9, 10. Nah, sepertinya Uzi belum konsentrasi ya. Sekali lagi ya, dari kemudian ke Aina. Oke? 1, 2, bum. 4, 5. Selin juga belum konsentrasi di. Selin tepuk tangan. Boleh sekali lagi ya. Dari Ibu ke Aina, ke Maila. 1, 2, 4, 5. bum. 6 ya? Oke, berarti udah tahu nih. Udah balik lagi nih semangatnya ya. Oh, sekali lagi nih atau udah? Main sekali lagi lah ya. Sekali lagi ya. Oke, dari Ibu ke Maila. 1, 2, 4, 5. 7. Oke. Udah mulai konsentrasi ya. Nanti jawabannya nampak lah. Tidak konsentrasinya nanti. Gak apa-apa, Ibu juga tadi ada sedikit kesalahan. Nah, jadi udah balik lagi semangatnya. Jadi Ibu untuk terakhir Ibu bertanya, bagaimana komitmen dari Ananda Ibu masing-masing mengenai korupsi ini? Maksudnya itu bagaimana tanggapan anak Ibu atau apa yang akan anak Ibu lakukan setelah ini? Setelah kita membahas tentang korupsi ini, apa yang Anda Ibu tanamkan di diri? Seperti misalnya, aku tidak akan melakukan korupsi karena aku tahu itu sangat mengganggu orang lain atau merugikan orang lain. Nah, seperti itu. Boleh dari sebelah mana dulu? Dari Maila. Korupsi itu merupakan perilaku yang harus dijauhi karena dapat merugikan diri kita, tapi lebih merugikan ke orang lain bu atau mbak. Terus tuh dalam dirinya itu lebih ditanamkan rasa mendekatkan diri kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, terus banyak bersyukur, terus lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepuasan diri dari Nah, jadi kalau Maila ini berkomitmen dia mau mendekatkan diri lagi sama yang di atas, terus juga menanamkan prinsip sikap puas dengan apa yang sudah kita miliki. Nah, selanjutnya, Nah, kalau bilang bisa menenangkan diri sendiri itu bisa menjaga kepercayaan orang lain dan kepercayaan itu bisa menjaganya gitu. jadi bisa menjaga kepercayaan orang lain dan kita harus bisa percaya diri kita sendiri, seperti itu ya. Untuk menjauhi korupsi tadi. Nah, selanjutnya, Jadi bu, menurut saya korupsi itu terlalu tidak baik. Jadi saya itu bertemu kalau mau korupsi itu juga lebih berpegang teguh tentang apa yang saya punya itu saya disyukuri gitu. jadi sini itu dia berpegang teguh kalau dia harus memegang atau menjaga apa yang dia miliki tanpa mengambil hak orang lain ya, Sini ya. Nah, selanjutnya, Jadi sih bakal melihat lagi ke belakang itu dari sebelumnya apakah dia pernah melakukan korupsi atau enggak dari waktu atau pengalaman kecil lainnya, dan kesalahan pernah dilakukan itu mungkin bakalan diri sendiri. Kalau gitu
harus jangan kayak gitu lagi dan harus memperbaiki pola pikir walaupun ada kesempatan, tapi Allah kan ngeliat gitu, jadi tetap sama kayak Maila tadi, mendekatkan diri pada Tuhan juga menanamkan rasa bersyukur gitu. Nah, kalau Uzi lebih apa ya, mengevaluasi diri sendiri ya Uzi ya, dan menanamkan rasa syukur. Nah, selanjutnya, Saya setuju dengan pendapat Uzi. nah lebih bersyukur, lebih Apa yang kita miliki. Jadi kalau kita sudah memiliki hal itu, jadi kita lebih baik bersyukur karena ya prinsipnya manusia tidak pernah puas ya. Jadi kita harus menanamkan rasa bersyukur itu untuk mengontrol hal-hal yang tidak baik itu. Nah, jadi tadi Ananda Ibu sudah mau berkomitmen, sudah mau berpegang teguh. Jadi Ibu harapkan apa yang Ananda Ibu katakan, apa yang Ananda Ibu diskusikan, sarankan atau dengarkan dari pendapat teman-temannya dapat kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari dan dapat bermanfaat untuk hidup kita ke depannya seperti itu. Nah, tak terasa sepertinya kegiatan kita sudah di ujung kegiatan nih, sudah mau berakhir. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau nanya nih kesan Ananda Ibu atau perasaan Ananda Ibu setelah kita mendiskusikan ini dan apa kesimpulan dari diskusi kita. Boleh? Silakan. Silakan Maila. Jadi pesan saya di sini dapat pengalaman baru, soalnya kan di sini juga kerja. Waktu itu saya senang karena punya SDG-nya juga kan dulu. Terus tuh kesimpulannya kita harus jauhi korupsi itu dalam bentuk apapun kita harus jauhi. Nah, kalau Maila merasa sangat senang ya karena bisa bertukar pendapat, pengetahuan, menambah juga wawasan kita, dan juga menjauhi korupsi. Karena korupsi itu apapun yang dalam bentuk kecil atau besar tetaplah merugikan ya, ya Maila. Nah, kalau Maila seperti itu, boleh selanjutnya Uzi, silakan. Itu kegiatan ini kan melatih kepercayaan kita ini supaya kita menjadi lebih percaya diri. Dari sini dia merasa cukup percaya diri untuk berbagi pikiran dengan teman-teman dan ibu sekalian. Dan untuk kesimpulannya, korupsi itu kan sangat merugikan. Jadi diharapkan kita tuh tidak melakukan korupsi itu baik sekarang ataupun nanti, dan juga kita harus menanamkan bahwa korupsi itu nggak ada ilmunya buat kita, malah merugikan. Nah, jadi kalau Uzi merasa dengan ada kegiatan ini, jadi Uzi lebih mudah untuk berkomunikasi, lebih berani ya Uzi ya, dan juga tahu nih apa itu korupsi dan sangat merugikan ternyata ya. Setelah kita bahas, jadi kita tahu ya, ternyata korupsi itu sangat-sangat merugikan untuk diri kita ataupun orang lain. Selanjutnya, saya dulu ya. Jadi Bu, saya senang karena juga bisa jumpa teman-teman dari kelas lain. Terus juga sering jadi tahu apa itu korupsi, dampak-dampaknya yang tidak baik bagi diri kita dan orang-orang sekitar kita. Jadi menurut saya karena ada kegiatan ini, saya jadi senang kenal sama teman-temannya. Nah, itu tadi balik lagi ke tujuan awal kita ya, untuk saling berkomunikasi dan bersosialisasi dengan teman-temannya. Nah, selanjutnya, Ya. Nah, kalau pesannya itu senang bertemu kan sama teman-teman yang lain belum kenal kan, jadinya enak. Terus juga berbagi pendapat, itu bisa menambah wawasan diri kita. Terus kesimpulannya itu, korupsi itu kan ketika kita menyalahgunakan uang, jadinya itu tuh dapat merugikan kita sendiri dan orang lainnya. Ketika kita melakukan korupsi itu gak akan ada ujungnya gitu. Jadi dijauhi oleh yang namanya korupsi. nah kalau gue juga sama ya seperti Selin ya, jadi bisa nambah teman, perasaannya jadi senang ya karena ada kegiatan ini dan juga tahu bahwa korupsi itu udah baik. Selanjutnya, Menurut saya korupsi ini sudah baik ya, gak apa-apa ya kan, semangat, gak apa-apa ya. Menurut Aina gimana perasaan hari ini? perasaan saya senang, jadi saya bisa tahu kalau itu korupsi, juga menambah wawasan saya terhadap korupsi. Nah, jadi kalau menurut Aina senang ya, jadi karena menambah teman juga. Di sini juga Aina juga bisa menyampaikan untuk Aina lebih melatih diri Aina untuk berani mengungkapkan pendapatnya. Apa? Kita kan di sini kan sama-sama, tidak ada senioritas, tidak ada
di antara kita, jadi kita sama-sama. Begitu juga ibu. Nah ibu juga nih merasa terbantu dari pendapat-pendapat ananda ibu semua, apa yang ananda ibu katakan tadi ya. Mungkin dari awal ibu juga nggak tahu kan, jadi karena ada yang kegiatan ini jadi ibu tahu. Nah di sini nggak apa-apa kalau kita harus berani untuk melatih diri kita agar lebih bisa percaya diri lagi seperti itu ya Ina ya. Tidak apa-apa. Nah jadi untuk kegiatan kita hari ini sudah hampir selesai. Kegiatan kita selanjutnya, apakah ananda ibu ada saran atau di mana bu, jam berapa bu gitu, boleh silakan untuk kegiatan kita selanjutnya. Gimana? Boleh silakan. Kalau mungkin kita mau kalau misalnya cuaca sedang cerah, mungkin di weekend gitu kita bisa melakukan kegiatan di outdoor gitu, di misalnya di taman dekat sekolah gitu. Jadi kita bisa sambil kayak Sambil bermain gitu ya, jadi lebih santai ya, lebih terasa santainya. Boleh. kalau bisa di pagi hari karena udaranya segar. Nah kalau menurut Uzi pagi dan di outdoor, kalau dapat di taman, jadi supaya lebih santai gitu ya pembawaannya ya Uzi ya. Nah jadi yang lain gimana, setuju atau gimana, ada opsi lain? Setuju ya. Berarti kegiatan kita minggu depan atau pertemuan berikutnya, insya Allah ibu usahakan kita akan melakukannya di luar ruangan di pagi hari supaya lebih fresh ya, dan bisa ibu tambah mungkin permainannya agar lebih santai ya. Jadi sebelum ibu tutup, ibu mau tahu harapan atau pesan ananda ibu untuk kegiatan selanjutnya, boleh dikemukakan gimana bu besok, besok tuh gimana gitu, apa jadi bisa ibu evaluasi lagi. Silakan tadi. Harapan saya untuk di ketemuan selanjutnya adalah supaya lebih enjoy lagi, lebih baru apa-apa yang saya baru kenal dengan ibu. Nah, jadi lebih enjoy lagi ya. Saya berharap teman-temannya lebih enjoy lagi nih supaya saling akrab, karena kan memang tujuannya tadi untuk mengakrabkan ya. Nah, kalau menurut Aina gimana? Mau gimana? Mau sama kayak gini lagi atau mau lebih aktif bu gitu? Boleh? Menurut saya lebih aktif, lebih bergaul, Nah, lebih berani lagi ya. Nah, Ina juga nggak perlu malu-malu, oke? Nah, apa-apa kita ngomong. Nggak ada yang menyalahkan, nggak ada juga yang marah ya kan? Di sini kan? Karena kita semua ini sama, oke? Ina? Nah, jadi tak terasa kegiatan kita hari ini sudah di ujung atau di akhir. Nah, ibu mohon maaf apabila ibu ada kesalahan dalam membimbing atau menjadi pimpinan PK kita hari ini. Ibu mohon maaf apabila ibu juga ada salah kata dalam berbuat atau berkata. Sebelum kita akhiri, ibu minta tolong lagi untuk ada yang memimpin doa sebelum kita tutup. Silakan, siapa yang mau bantu ibu untuk memimpin doa? Jadi karena tadi sudah membuka kegiatan dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Terima kasih. Nah, sekali lagi ucapan terima kasih ya Nanda Ibu sudah mau aktif, sudah mau berpartisipasi dan menyempatkan waktunya untuk kegiatan kita hari ini. Ibu harapkan kegiatan kita ini dapat menambah manfaat atau bermanfaat untuk hidup kita atau kehidupan kita berikutnya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.